Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen, yaitu Bapak Arif Kurniawan SOS MAP, yang sudah memperkenankan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Membentuk Iklim Organisasi, yang beranggotakan saya sendiri, Safira Ayu Dewi, dan Najwa Ardelia Rahmawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan membentuk iklim organisasi. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang pada daerah tertentu. Konsep dan berbagai hal tentang iklim dipelajari dalam ilmu klimatologi. Iklim antar satu daerah dengan yang lain berbeda-beda dan tergantung pada banyak hal seperti temperatur dan tekanan udara, angin, kelembapan udara, letak geografis, serta berbagai hal lainnya. Iklim organisasi merupakan lingkungan manusia yang di dalamnya para pegawai suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim organisasi menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh pegawai yang berada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan kegiatan organisasinya, karena lingkungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi iklim organisasi. Iklim organisasi pada suatu perusahaan dapat diketahui dari mereka yang bekerja sama dengan organisasi dan anggotanya secara tetap serta mengetahui apa lingkungan dan proses kerja organisasi tersebut secara rutin, misalnya manajerial, karyawan, ataupun pihak stakeholder lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui iklim organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan dapat dijaring dari persepsi semua yang terlibat dalam perusahaan tersebut, yaitu persepsi manajer, white collar worker, persepsi karyawan pelaksana, blue collar worker, serta persepsi orang luar seperti pemasok, konsumen, dan konsultan yang berhubungan dengan perusahaan secara tetap. Yang pertama, saya jelaskan pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi yaitu sebagai kumpulan persepsi dari anggota organisasi yang dapat diukur tentang aspek-aspek dari kehidupan kerja mereka yang mempengaruhi motivasi dan perilaku mereka. Kemudian menurut Stringer, iklim organisasi yaitu seperangkat sifat terukur dari lingkungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh karyawan yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang mempengaruhi dan memotivasi perilaku mereka. Iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal organisasi yang bertahan cukup lama dan yang A. dialami oleh segenap anggota organisasi, B. mempengaruhi perilaku mereka, dan C. yang dapat digambarkan sebagai cerminan nilai-nilai dari seperangkat ciri-ciri atau atribut khas organisasi tersebut. Kondisi iklim suatu organisasi yang perlu diperhatikan hal-hal berikut. Berkaitan dengan bidang persepsi karena organisasi tertentu adalah iklim yang dilihat dan dirasakan oleh para pekerjanya. B. Adanya hubungan antara ciri dan kegiatan dari organisasi. Maksudnya adalah bahwa ciri yang unik dari organisasi tertentu bersamaan dengan kegiatan dan perilaku manajemen yang menentukan iklim organisasi. Iklim yang timbul dalam organisasi merupakan faktor pokok yang menentukan perilaku para pekerjanya. C. Variasi yang membentuk susunan iklim dan adalah ciri penentu yang membedakan satu lingkungan kerja yang lainnya sebagaimana dilihat oleh para anggota. Juga iklim ini menjadi dasar bagi para individu untuk menafsirkan dan memahami keadaan sekitar mereka dan menentukan hubungan imbalan hukum. Yang kedua, ada perkembangan iklim organisasi. Iklim organisasi memiliki sejarah panjang dalam psikologi industri dan organisasi serta perilaku organisasi. Akarnya terletak pada karya Kurt Lewin pada akhir 1930-an.
Untuk menjelaskan konsep iklim secara psikologis, yaitu tujuan, stimuli, kebutuhan, hubungan sosial, lingkungan yang ramah atau bermusuhan, serta jumlah kebebasan dalam suatu organisasi. Menurut Lewin, Lippitt, dan White, di mana iklim menunjukkan pengaruh yang lebih kuat pada individu daripada kecenderungan perilaku yang diperoleh sebelumnya. Karya Khan yang disebut Process Theory atau teori penetapan peran yang memberikan alternatif dari model iklim. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin dapat mempengaruhi persepsi yang dimiliki pekerja mengenai peran mereka dengan mengubah keanggotaan kelompok atau mempengaruhi harapan secara langsung melalui pelatihan. Dalam penelitian iklim, organisasi di bidang psikologi organisasi menghasilkan momentum melalui penerbitan organisasi di bidang psikologi dua karya, yaitu Iklim Organisasi, Eksplorasi Konsep oleh Tagiuri dan Litwin 1968, serta Motivasi dan Iklim Organisasi oleh Litwin Stringer 1968. Yang ketiga, teologi iklim organisasi. Pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang iklim organisasi sebagai karakteristik atau atribut organisasi. Atribut-atribut tersebut dianggap dimiliki oleh organisasi dan ada secara independen dari persepsi individu anggota organisasi. Pendekatan struktural tidak memperhitungkan mengapa penelitian menemukan iklim kelompok kerja yang berbeda dalam satu organisasi di mana faktor struktural merupakan hal umum di seluruh organisasi. Pendekatan struktural berkaitan dengan iklim organisasi yang menunjukkan hubungan yang signifikan dan konsisten dengan karakteristik strukturalnya. Yang kedua, pendekatan perseptual. Pendekatan ini mendalilkan bahwa iklim organisasi berasal dari individu. Perbedaan utama dengan pendekatan struktural yang memandang struktur organisasi sebagai dasar iklim organisasi. Menurut pendekatan ini, individu menafsirkan dan merespons situasi dengan cara yang secara psikologis bermakna baginya. Istilah kondisi organisasi mengacu pada karakteristik struktural yang disorot dalam pendekatan sebelumnya, tetapi lebih mencakup dalam pengertian bahwa hal tersebut mencakup proses organisasi seperti komunikasi, pengaruh, kepemimpinan, dan pola pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan interaktif. Pendekatan ini dibangun di atas pendekatan atau disebutkan sebelumnya dan menggabungkan objektivisme dari pendekatan struktural dan subjektivisme dari pendekatan perseptual. Asumsi yang mendasari pendekatan interaktif adalah bahwa iklim organisasi merupakan hasil interaksi individu dalam menanggapi situasi mereka yang menghasilkan kesempatan bersama dari anggota organisasi-organisasi. Pendekatan ini mengidentifikasi komunikasi sebagai kontributor utama iklim organisasi. Studi empiris yang dilakukan oleh O'Driscoll and Evans serta Hodgson and Pottsville memverifikasi komunikasi sebagai elemen utama yang berkontribusi kepada iklim. 4. Peran budaya. Pendekatan yang dibahas pada bagian sebelumnya tidak mempertimbangkan pengaruh budaya organisasi terhadap persepsi individu dan pada bagaimana mereka berinteraksi. Pendekatan budaya tidak fokus pada sifat formal atau memusatkan perhatian pada karakteristik psikologis subjektif individu atau bagaimana individu menggabungkan kedua pendekatan ini. Menurut pendekatan budaya, iklim organisasi dibentuk oleh individu-individu dalam suatu kelompok yang berinteraksi dan yang memiliki kerangka referensi abstrak yang sama. Budaya organisasi ketika mereka belajar untuk menghadapi tuntutan organisasi.
Pendekatan ini menekankan interaksi individu sebagai sumber iklim. Selanjutnya, sifat iklim organisasi. 1. Iklim baik secara organisasi, individu maupun grup secara keseluruhan bersifat psikologis dan perseptual, yaitu persepsi yang diperoleh seluruh anggota dari sebuah unit sosial. Yang kedua, semua iklim adalah abstrak. Orang-orang biasanya memanfaatkan informasi tentang orang lain dan berbagai kegiatan yang terjadi dalam organisasi untuk membentuk suatu rangkuman persepsi mengenai iklim. Setelah itu digabungkan hasil dari pengamatan dan pengalaman pribadi orang-orang lain untuk dibuat peta kognitif dari organisasi tersebut. Ketiga, iklim bersifat abstrak dan perseptual, maka memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan persepsi seperti konsep psikologis yang lainnya. Ketika prinsip ini digunakan, maka sebuah deskripsi yang bersifat multidimensi akan dihasilkan. 4. Iklim itu sendiri disadari lebih bersifat deskriptif daripada evaluatif. Lebih banyak menanyakan apa yang dilihat dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, aspek iklim organisasi. 1. Peraturan dan prosedur yang terstruktur, yaitu tingkat kejelasan yang dirasakan karyawan karena adanya peraturan dan prosedur yang terstruktur. Tujuan organisasi, tingkatan tanggung jawab, serta nilai-nilai organisasi merupakan hal penting yang harus diketahui oleh karyawan. Yang kedua, pengawasan, yaitu tingkat pengawasan yang diberlakukan organisasi dan dirasakan oleh karyawan dalam organisasi tersebut, di mana kualitas dan bentuk pengawasan pengarahan dan pembimbingan diterima dengan baik oleh karyawan dan pimpinan. Ketiga, penghargaan, yaitu tingkat penghargaan yang diberikan atas usaha karyawan dalam bekerja. Karyawan dihargai sesuai dengan kinerjanya. 4. Hubungan dengan rekan kerja, yaitu tingkat kepuasan karyawan dalam organisasi, perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat, dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan dalam kelompok yang informal dan sosial informal, serta hubungan yang baik dengan rekan kerja. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Safira Ayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek iklim organisasi. Di nomor kelima ada dukungan pimpinan. Berkaitan dengan dukungan pimpinan kepada karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan perasaan saling menolong antara pimpinan dan karyawan lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara pimpinan dan karyawan. Selanjutnya nomor 6 ada komitmen karyawan berkaitan dengan perasaan bangga akan keberadaan organisasi dan kesetiaan yang ditunjukkan selama masa kerjanya. Perasaan komitmen kuat berasosiasi dengan loyalitas personal. Ketujuh, kepercayaan pimpinan pada karyawan berkaitan dengan kepercayaan pimpinan dalam memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan atau mengambil resiko dalam menjalankan tugas yang ditujukan sebagai tantangan karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, dimensi iklim organisasi. Yang pertama ada kualitas kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan menekankan pada sikap atasan dalam memperlakukan bawahan atau anggotanya dengan baik. Pimpinan yang berkualitas memiliki kemampuan memperhatikan karyawannya dan memberikan dukungan serta semangat kepada para karyawannya. Kedua, kepercayaan. Dalam situasi penuh kepercayaan, anggota suatu organisasi meyakini akan integritas, karakter, dan kemampuan rekan-rekannya. Adanya kepercayaan di antara atasan dan bawahan serta sesama rekan kerja menunjukkan iklim yang menyenangkan dalam bekerja karena tidak ada prasangka dalam lingkungan organisasi tersebut. Ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator atau penyampaian pesan kepada komunikan atau penerima pesan.
Komunikasi dua arah penting untuk kelancaran arus informasi di organisasi atau perusahaan sehingga segala informasi dapat diketahui oleh seluruh anggota organisasi yang bersangkutan. Penyampaian informasi yang ada menuju ke arah efektivitas komunikasi. Keempat, perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Indikasi adanya perasaan ini yaitu individu merasa kerjanya bermanfaat bagi organisasi dan dirinya. Pekerjaannya memiliki kontribusi terhadap tujuan organisasi. Organisasi menghargai pekerjaannya dan individu merasa pekerjaannya menantang dan kondusif untuk pertumbuhan pribadinya. Kelima, ada tanggung jawab. Adanya tanggung jawab menunjukkan adanya kepercayaan dari atasan bahwa bawahan atau karyawannya mampu menjalani tugas. Adanya tanggung jawab juga menunjukkan pada adanya perasaan bahwa karyawan memiliki wewenang atas tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian nomor 6, imbalan yang adil. Imbalan diberikan oleh perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang telah dijalankan oleh karyawan akan membuat karyawan merasakan keadilan atas kontribusinya kepada perusahaan dengan memberikan oleh perusahaan kepada dirinya. Yang ketujuh, tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan berhubungan dengan perasaan terhadap tekanan serta dilakukan karyawan. Keadaan ini membuat karyawan merasakan iklim organisasi yang menyenangkan, tantangan kerja yang dialami dan dirasakan karyawan. Tekanan pekerjaan yang masih dalam batas normal dan masuk akal justru dapat memacu semangat kerja karyawan karena karyawan akan merasa tertantang. Kedelapan, ada kesempatan. Adanya kesempatan ditunjukkan dengan adanya peluang bagi karyawan untuk maju dan lebih baik, serta adanya peluang untuk mencapai posisi yang atau jabatan yang lebih tinggi. Jika karyawan memiliki kesempatan, hal tersebut mencerminkan iklim organisasi yang positif. Kesembilan, pengendalian terhadap perilaku. Pengendalian yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan akan efektif jika pengendalian yang ada benar-benar terarah dan atasan tidak semena-mena kepada bawahannya sehingga iklim yang dirasakan karyawan bernilai positif. Ke-10, struktur organisasi dan birokrasi merujuk pada jumlah peraturan prosedur dan batasan kerja serta atmosfer kerja yang dirasakan karyawan. Struktur organisasi dan birokrasi beserta pelaksanaannya diketahui dengan jelas dan mengatur ke arah lebih baik serta tidak membebani para anggotanya, menunjukkan iklim organisasi yang positif. Kemudian nomor 11 ada partisipasi karyawan. Perusahaan yang mengikut sertakan karyawan dalam segala kegiatan di organisasi atau perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan untuk suatu pemecahan masalah dan penetapan peraturan, maka iklim perusahaan tersebut positif. Selanjutnya ada faktor yang membentuk iklim organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi di mana formalitas dalam pembagian pengelompokan dan pengkoordinasian tugas pekerjaan akan mempengaruhi iklim di organisasi. Kedua, metode pengarahan dan pengawasan karyawan. Metode yang dipergunakan oleh manajer dan pengawas untuk mengarahkan dan mengawasi para karyawannya merupakan faktor utama untuk menentukan iklim organisasi yang menjadi tanggung jawab mereka. Ketiga, ada hakikat hubungan antar individu dan kelompok. Kepemimpinan kelompok kerja yang berkualitas dan dengan pendekatan situasional, peranan anggota kelompok yang jelas dan terstruktur, hubungan antar individu yang baik, dan adanya perubahan yang progresif dalam kelompok akan menciptakan iklim organisasi yang menyenangkan. Selanjutnya, nomor 4, pengaruh timbal balik antara atasan dan bawahan. Adanya timbal balik yang saling menguntungkan antara atasan dan bawahan akan membentuk iklim organisasi yang positif. Yang kelima ada hakikat pekerjaan, kedudukan, makna, dan susunan pekerjaan dapat menentukan hakikat hubungan di antara orang-orang dalam pekerjaannya sehingga dapat menentukan iklim organisasi. Yang keenam ada luas organisasi.
Luasnya organisasi dapat mempengaruhi iklim organisasi. Hal tersebut dikarenakan dalam organisasi yang besar, misalnya pengawasan dari atasan dan komunikasi menjadi kurang efektif. Yang ketujuh ada mutu lingkungan fisik, di mana mutu lingkungan fisik yang mengandung kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi akan menciptakan iklim organisasi yang positif. Selanjutnya, dampak iklim organisasi. Yang pertama ada disiplin kerja. Iklim organisasi yang kondusif akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kedisiplinan kerja karyawan. Saat sesama karyawan mengikuti aturan perusahaan, maka karyawan yang lain juga akan mengikuti aturan perusahaan karena termotivasi oleh rekan kerjanya yang taat pada peraturan. Yang kedua ada semangat kerja. Iklim kerja merupakan hal yang dapat memacu semangat kerja karyawan untuk dapat meluangkan seluruh tenaga dan pikirannya dalam melakukan pekerjaan. Karyawan berada dalam iklim organisasi yang baik akan merasa bersemangat dalam bekerja. Yang ketiga, kepuasan kerja. Dalam bekerja, individu membawa nilai-nilai tujuan kebutuhan dan harapan yang akan berinteraksi dengan iklim organisasi di mana individu tersebut bekerja. Apabila iklim organisasi yang ada dirasakan sesuai dengan nilai, tujuan, kebutuhan, dan harapan pada dirinya. Keempat, ada motivasi kerja, prestasi kerja, kinerja. Iklim organisasi atau kondisi atau iklim kerja merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepuasan karyawan atau sebagai salah satu faktor yang membuat karyawan merasa puas atau merasa tidak puas dalam bekerja. Yang kelima, ada prestasi kerja. Iklim organisasi yang baik akan dapat menumbuhkan kemauan dan keinginan dari setiap karyawan agar melakukan perubahan yang menyangkut sikap dan perilakunya dalam bekerja. Iklim organisasi yang kondusif atau baik akan membentuk suasana kerja yang harmonis dan dapat mendorong semangat serta kegairahan bekerja, sehingga pada saat dalam bekerja dengan terbentuknya iklim organisasi yang kondusif. Dampak yang keenam ada kinerja. Iklim organisasi merupakan gambaran kolektif yang bersifat umum terhadap suasana kerja organisasi yang membentuk harapan dan perasaan seluruh karyawan dengan menciptakan iklim organisasi yang sehat dalam perusahaan. Yang ketujuh ada produktivitas kerja. Dengan memiliki iklim organisasi, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian organisasi yang baik, dan kondusif. Karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan mampu mengembangkan potensi-potensinya dalam bekerja, sehingga karyawan akan bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedelapan, ada komitmen organisasi. Iklim organisasi yang baik akan membuat karyawan memiliki komitmen terhadap organisasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena karyawan merasa nyaman dengan suasana organisasi serta tidak terbebani sehingga karyawan mampu untuk loyal terhadap perusahaan, menerima tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan padanya. Kesembilan, ada stres kerja, yaitu perusahaan memiliki iklim kerja yang kondusif atau sehat akan cenderung berdampak pada tingkat stres kerja yang rendah dan memiliki hasil kerja karyawan yang baik. Karyawan yang bekerja dalam iklim organisasi tertutup dan tidak sehat akan cenderung memiliki perasaan dan emosi yang negatif dalam pekerjaannya. Selanjutnya, kesimpulan, iklim organisasi merupakan sebuah gambaran suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan oleh para anggota organisasi selama mereka beraktivitas dalam rangka untuk tercapainya tujuan organisasi. Iklim organisasi sebagai sesuatu yang perlu diukur pada lingkungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada karyawan dan pekerjaannya. Di mana sejarah panjang dalam psikologi industri dan organisasi serta perilaku organisasi. Akarnya terletak pada karya Kurt Lewin pada akhir 1930-an, di mana konsep iklim psikologis diteliti pada awalnya. Untuk menjelaskan konsep iklim secara psikologis, Lewin mengidentifikasi elemen-elemen tertentu yang harus diperhitungkan, yaitu tujuan stimuli, kebutuhan, hubungan sosial, lingkungan yang ramah atau bermusuhan, serta jumlah kebebasan dalam suatu organisasi.
Iklim organisasi dalam suatu organisasi terus-menerus ditantang oleh peningkatan jumlah perubahan yang berdampak pada organisasi saat ini. Perubahan-perubahan ini berkaitan dengan restrukturisasi, merger, dan akuisisi, tren teknologi, tren politik, dan internasional. Peningkatan persaingan ekonomi baik lokal maupun internasional. Jika perubahan ini tidak dikelola dengan tepat dapat mengakibatkan perubahan dalam perilaku dan persepsi individu yang dapat menyebabkan penurunan motivasi, ketidakpuasan karyawan, peningkatan turnover, dan ketidakhadiran sehingga menyebabkan penurunan kinerja organisasi. Dampak iklim organisasi yang terjadi yakni berpengaruh pada disiplin kerja, semangat kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, prestasi kerja, kinerja, produktivitas kerja, komitmen organisasi, dan stres kerja. Selanjutnya saran. Yang pertama adalah hendaknya perusahaan dapat mempertahankan kinerja karyawan dalam keadaan yang baik agar karyawan selalu merasa puas dalam melakukan pekerjaan di dalam perusahaan sehingga karyawan mampu memberikan kinerja yang maksimal untuk perusahaan. Yang kedua, pada iklim organisasi, dalam tingkat kritik dan saran yang diberikan oleh atasan maupun sesama rekan kerja sebaiknya dikaji kembali apakah kritik dan saran sudah dilakukan dengan baik atau belum agar karyawan lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih dan sekian dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.